Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septimistiana dengan NPM 2578257. Kali ini saya akan membahas modul 6 yaitu data link layer atau lapisan tautan data. Nah, sebelum kita masuk, kita itu apa sih data link layer itu? Data link layer itu merupakan OC model layer kedua. Data link itu ada di layer kedua. Nah, responsible definition. Nah, data link itu memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media di dalam protokol lapisan yang kita tahu jenis medianya yang kita gunain. Nah, terus juga dia menerima data, biasanya paket layer ketiga, yaitu IPv4 dan V6. Nah, dia juga membungkus ke dalam frame layer kedua. Di sini juga dia bisa mengontrol bagian data yang ditempatkan dan diterima pada media. Nah, seperti itu. Nah, ini dia untuk data link layer atau lapisan tautan data yang mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya node. Node itu sebuah perangkat yang menerima, membuat, menyimpan, atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Jadi, node itu berperan juga di dalam jaringan komputer untuk menerima, membuat, maupun menyimpan sebuah jalur dalam komunikasi. Oke. Ini ada gambar untuk bagian lapisan tautan menambah informasi NIC ke Ethernet layer kedua. Nih. Seperti ini ya gambarnya. Setelah itu kita masuk ke sublapis tautan data LAN atau MAN. Di sini ada setiap lapisan itu ada standarnya. Di sini standarnya itu IEEE. Khusus untuk LAN Ethernet, ini nih, khusus untuk LAN Ethernet, nirkabel, sama area pribadi nirkabel atau WPAN. Jenis jaringannya juga di area lokal aja dan metropolitan. Seperti itu. Nih, ada dua sublapis tautan data. Yang pertama itu kontrol tautan logis atau logical link control (LLC). Yang kedua itu ada kontrol akses media atau MAC, seperti itu. Nah, kalau kontrol logis itu dia itu berkomunikasi nih antar perangkat lunak dari jaringan di lapisan atas, perangkat keras di lapisan bawah. Jadi jaringan lunak itu di lapisan atas, perangkat keras itu di lapisan bawah, seperti itu. Nah, kalau kontrol akses media ini yang MAC itu dia itu bertanggung jawab untuk enkapsulasi data yang kontrol akses medianya tadi. Dia itu pengenkapsulasian. Ini ada gambar-gambarnya. Terus di sini ada memberikan akses ke media. Data link itu juga memberikan akses ke media seperti LAN Ethernet. Biasanya dia itu terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada jaringan media jaringan tersebut. Nah, seperti itu. Nih, ada router itu ada router itu juga bisa menjalankan fungsi layer kedua. Fungsinya router berjalan itu bisa menerima bingkai dari media, bisa juga membuka kemasan bingkainya, terus mengemas ulang paket yang tadi yang di dalam paket yang kita bongkar tadi kita kemas lagi jadi
paket yang baru, terus dia juga meneruskan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Jadi seperti itu. Habis dia bongkar, dia tentuin, dia kemas lagi, habis itu dia tentuin lagi dia mau ke segmen yang mana, seperti itu. Nah, oke. Di sini ada standar lapisan tautan data. Di sini standar lapisan tautan data itu biasanya ada ininya ya, kayak perusahaan atau protokol-protokol gitu. Organisasi-organisasinya. Di sini ada RVC, terus ada TCP/IP, ada Engineering Task Force atau IETF, seperti itu. Ini ada logo organisasinya IEE yang tadi, ada ANSI, ada ITU, sama ISO. Nah, setelah itu kita lanjut ke topologi. Nah, sebelumnya di topologi ini ada yang fisik dan juga logis. Nah, ini ada dua jenis kan tadi, yang fisik dan juga logis. Kalau yang fisik itu dia mengidentifikasi koneksi fisiknya, gimana perangkat akhir dan perangkat perantara. Jadi dia koneksi fisiknya, mengidentifikasi koneksi fisiknya kayak router, switch, sama titik akses nirkabel. Nah, kalau nih topologi fisik itu biasanya berupa dari titik satu ke titik yang lain atau bintang, seperti itu. Kalau topologi logis iya, dia itu cuman ke cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Kalau yang fisik tadi mengidentifikasi koneksi fisiknya, kalau logis itu dia itu cuman cara jaringan itu gimana sih transfer frame dari satu node ke node yang lainnya, seperti itu. Nih ada ini gambar topologi fisik seperti ini. Ini topologi logika, bagian logikanya. Nah, di sini juga ada topologi one. Topologi one ada 3 nih, ada titik ke titik, ada hubungan hub dan spoke, ada juga jala. Nah, kalau dari titik ke titik itu topologi yang one yang paling sederhana dan paling umum. Kalau hub dan spoke itu, spoke, SPOKE itu dia itu versi start topologi. Nah, seperti itu. Dari poin ke poin link. Kalau jala itu tuh seperti itu. Nah, hybrid itu variasi atau kombinasi dari berbagai topologi. Jadi dinamain hybrid. Apa tadi hybrid? Hybrid itu variasi atau kombinasi dari berbagai topologi seperti itu. Nih, topologi titik ke titik. Yang tadi dari poin ke poin, topologi one-nya. Nah, dia ini secara langsung dia itu udah ngehubungin dua node yang kayak ditunjukin pada gambar yang tadi, seperti itu. Nah, di sini ada catatan kalau koneksi dari poin ke poin itu dia itu melalui Ethernet. Dia juga perlu perangkat untuk menentukan apakah diaframe yang masuk ditunjukkan oleh node ini, seperti itu. Nah, seperti ini dia. Nah, ada juga yang namanya topologi LAN. Dia itu topologi
Nah, topologi bintang yang diperluas. Maksudnya apa sih? Memperluas topologi dengan menghubungkan berbagai switch Ethernet. Itu dia yang namanya LAN. Topologi LAN. Dari hubungannya itu bukan hanya satu, tapi beberapa switch Ethernet. Seperti itu. Nah, di sini juga ada dua warisan, dua jenis topologinya di dalam LAN. Yang pertama bus sama sistem ujung cincin. Kalau bus itu sistem yang paling ujung dan saling terhubung dan diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Kalau cincin, dia itu hubungannya antara tetangganya masing-masing membentuk cincin seperti itu. Kalau bus itu tadi saling terhubung dengan dan diakhiri dalam beberapa bentuk. Kalau sistem ujung cincin itu hanya terhubung ke tetangganya masing-masing dan membentuk cincin. Nih, topologi fisik. Komunikasi half duplex dan full duplex. Nah, di sini ada komunikasi setengah duplex, ada dia ini dua perangkatnya, tapi dapat mengirim dan menerima data pada media tersebut, tetapi dia tidak memerlukan secara bersamaan. Jadi satu-satu ya. Tetapi dia tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Jadi satu-satu dia kalau mau mengirim maupun menerima perangkat seperti itu dari server ke pusat. Kita lihat tuh. Nah, jadi seperti itu. Dari pusat ke server dia menerima, baru dari server ke pusat lagi dia mengirim, nggak bisa secara bersamaan. Nah, kalau komunikasi duplex penuh itu dia itu mengirimnya bersamaan seperti ini. Jadi dia nggak satu-satu, jadi bareng tuh. Dia mengirim dan menerima sebuah perangkat itu secara bersamaan yang ini mengalihkan ini ke server, dia itu mengirim, kalau dari server mengalihkan itu menerima secara bersamaan. Nah, ada metode kontrol akses. Di sini ada LAN Ethernet sama WLAN. Itu tuh contoh jaringan multi akses kalau LAN sama WLAN. Jaringan multi akses itu jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Jadi bukan hanya satu perangkat, melebihi dua atau lebih perangkat yang bisa kita akses secara bersamaan. Seperti itu. Di sini juga ada macam-macam aksesnya ya, ada akses persaingan, ada akses kontrol. Oh, ada dua akses. Kalau akses persaingan itu semua node itu bisa berpotensi dalam mode half duplex, bersaing untuk menggunakan media. Jadi berbasis persaingan itu dia itu sama-sama bersaing untuk menggunakan media itu. Jadi siapa cepat dia dapat, gitulah konsepnya. Kalau yang kontrol, dia itu setiap node memiliki waktu sendiri untuk menggunakan media. Jadi karena dia punya waktu, jadi dia terkontrol untuk aksesnya, cara akses dalam jaringannya seperti itu. Nah, di sini juga ada catatan nih. Kalau misalnya jaringan Ethernet beroperasi dalam mode full duplex dan tidak memerlukan metode akses. Di sini ada akses berbasis persaingan CSMAD atau CD. Contoh jaringannya itu ada LAN kabel, LAN Ethernet, ada LAN Ethernet topologi bus lama, sama Ethernet lama menggunakan hub. Seperti itu. Nah, dia ini
cuman bisa satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Jadi nggak bisa bersamaan. Kalau yang namanya akses CSMA CD, dia itu cuma satu-satu, nggak bisa bareng-bareng seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kita mau mengirim aksesnya tadi bersamaan, maka dia akan terjadi tabrakan. Jadi nggak ada yang bakal sampai, nggak ada yang bakal diterima, dan nggak ada yang pengirimnya tadi nggak akan sampai gitu. Pokoknya bakal tabrakan, nggak bakal sampai. Nah, terus di sini ada yang namanya data link frame atau bingkai di dalam tautan data. Nah, sorry ya. Nah, di dalam sini ada kerangka atau frame, di mana di sini itu apa sih yang terjadi pada saat frame data link itu bergerak melalui jaringan. Gitu. Nah, di sini ada 3 bagian dasar nih dalam jenis frame-nya. Ada judul, data, sama cuplikan. Ini frame-nya untuk melindungi dalam lingkungannya rapuh, dia diperlukan lebih banyak kontrol untuk memastikan pengiriman. Jadi dia ini kayak memastiin pengirimannya itu supaya biaya operasionalnya yang lebih tinggi dan kecepatan transmisinya yang lebih lambat, seperti itu. Jangan sampai terbalik. Nah, ada bidang bingkai, di mana di sini itu seperti ini. Nih, bidang bingkai itu seperti ini bagian ini. Nah, bidang bingkai itu ada beberapa hal nih. Ada bendera, indikator awal dan akhir bingkai, terus ada pengelamatan, tipe, kontrol data, deteksi, dan deteksi kesalahan. Jadi ini bisa ngedeteksi kesalahan. Ini contoh gambarnya ya. Oke, terus ada alamat lapisan kedua. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai alamat fisiknya lah kalau alamat lapisan kedua itu. Kenapa? Karena pengelamatan lapisan tautan data terdapat dalam header frame dan menunjukkan node tujuan frame pada jaringan lokal. Biasanya dia itu adanya di awal frame sampai NIC dapat dengan cepat menemukan apakah alamat tersebut cocok dengan alamat layer kedua yang sebelumnya menerima sisa frame-nya tadi. Nah, di sini ada host ke router, ada router ke router, ada router ke host. Ini tuh termasuk ke cara pengirimannya tadi ya. Oke. Nah, di sini ada frame, LAN, dan WAN. Nah, LAN itu berkabel. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN berkabel. Komunikasinya nirkabel termasuk ke dalam protokol LAN yang dibuat sama Y80211. Protokol ini juga dirancang untuk jaringan multi akses karena bisa mengakses beberapa data sekaligus, tidak hanya satu, seperti itu. Nah, nih ada beberapa protokol WAN. Ada protokol titik ke titik atau PPP dari kontrol tautan data tinggi ke tingkat tinggi HDLC, terus ada frame relay
ada mode transfer, asynchron, ATM, atau X25. Nah, protokol layer kedua ini diganti sekarang jadi WAN oleh Ethernet. Seperti itu. Nah, ini nih. Ada LAN itu biasanya digunakan menggunakan teknologi bandwidth tinggi yang mampu mendukung sejumlah besar host. Karena area geografis LAN yang relatif kecil, dia bakal kepadatan penggunaannya yang tinggi membuat teknologi ini hemat biayanya lebih hemat. Kalau misalnya bandwidth-nya tinggi, biasanya tidak hemat biaya untuk WAN yang mencakup area geografis yang lebih luas seperti kota ataupun yang lainnya, beberapa kota. Ini ada permasalahan sedikit kalau perbedaan bandwidth biasanya mengakibatkan pengguna protokol yang berbeda untuk LAN dan WAN. Di sini ada protokol lapisannya yaitu Ethernet, nirkabel, protokol titik ke titik yang tadi, kontrol tautan data tingkat tinggi, HDLC, sama frame relay. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Coba lihat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini sudah selesai. Jadi, cukup sekian penyampaian modul data link layer dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.